Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya dan kembali lagi di podcast Bus Baraya Urang Sunda. Ngobrol yuk baru dak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga saudara Panda Cilok ya. Apa kabar? Baik sekali kita. Aduh. Ya, kita balik lagi ya. Pada biasanya ya setiap hari Minggu malam Senin kita adanya podcast ya kan, kali ini ya jadi optim ya, namanya juga nongkrong. Ada yang ngelamun kan? BPJS dong. BPJS itu enggak. Ini kayaknya kita beda nih Bang dari biasanya ya kan ya. Sekarang kita kan ada narasumber ya. Ini kita beda dulu aja ya dari ya teman-teman kita dulu aja deh. Jadi gua ada Panda, ada Bang Kopar, ada Bang Yuda, dan satu lagi ada Abang Sandi atau Bang Ray, itu nama akunnya. Itu. Jadi satu orang ada berapa akun gitu ya? Jadi gimana nih Bang? Iya. sorry tadi ada teknis jaringan, aduh. Ya. Jadi suaranya nggak ini apa-apa, nggak dengar sebagian. Jadi gimana malam ini podcastnya kayak gimana? Tadi saya kurang dengar. Ya iya, maksudnya podcast itu malam ini berbeda sekali dengan yang sebelumnya gitu kan ya. Itu Apa kan tuh bedanya? kita mencari yang beda. Ya bedanya kan biasanya kita ada narasumber, ya kan. Tapi kali ini kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja, santuy gitu kan, dari teman-teman kita sendiri, dari member. Ya buat kalian semua yang ada di sini dan yang menonton ini, jangan lupa kita punya YouTube channel. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen kalau misalnya ada masukan ya. Betul. Bisa komen di bawah komentarnya guys. Jangan lupa di share juga dong, jangan cuma di like, komen, di subscribe, share juga biar makin berkembang lah, meluas gitu kan. Bener banget. Oh iya Bang Yuda, akhir-akhir ini di TikTok gua, di Instagram gua gitu ya. Oh ya Bang Gopar, Bang apa namanya Bang San di on mic aja nggak apa-apa. Iya. Ya kan. Akhir ini di TikTok gua, di Instagram gua atau di media sosial gua sangat ramai sekali tentang Bina Garut, Bina Cirebon, ya kan. Ya kemarin tuh ada filmnya. Di gua adanya kok Anya Geraldine, Tante Erni ya kalau di gua ya. Aduh. Kayaknya beda tuh kontennya. Kalau Anda kan emang iya, dia kan yang pecinta Taubrut, susah orang Taubrut mah anjir susah. Aduh. Apa tuh? Baru dengar saya kalimat kayak gitu. Tobat brutal. Iya, habis-habisan berarti ya tobatnya. Totalitas kayak gitu. Iya, jadi gini ya. Buat para abang-abang nih. Jadi kemarin tuh sangat viral sekali tentang Bina Cirebon itu kan. Jadi ini sebenarnya kisahnya sudah lama gitu. Kejadiannya sudah lama. Diangkat dari kisah nyata lalu difilmkan gitu kan di bioskop gitu kan. Dan antusiasnya orang-orang dan para netizen itu banyak yang nonton ya. Sampai sekarang tuh sampai 8 juta penonton di bioskop. Gila. Emang ya netizen kita nih, orang Indonesia kita tuh senang banget film-film horor ya. Tapi itu termasuk horor bukan sih? Masuk horor bukan? Ada horornya juga sih, tapi lebih tepatnya orang Indonesia tuh lebih ke tingkat keponya sih. Padahal itu kan kasusnya udah lama loh. Iya kan, udah lama sih. Muncul lagi saking keponya gitu, nyampe 8 juta, gila. Saking keponya tuh. Iya sih benar. Ya kalau horor di Indonesia tuh emang banyak. Iya udah lama, kasusnya udah lama ya. Iya. Iya, pas itu diangkat lagi kan. Kalau misalnya dari segi ceritanya sih, ini sih pengetahuan gue ya.
Itu kan kejadiannya kan karena yang gua tahu nih waktu itu kan ada tuh kejadian itu yang gua tahu ada yang namanya Linda itu tuh, ya kan. Itu kesurupan itu kan, kesurupan Pina itu. Terus dia menceritakan dan Pina itu ceritanya yang menjadi kesurupan ke Linda tuh menceritakan kronologi dia diapainnya gitu kan. Nah, emang itu ya ceritanya kayak begitu. Seperti Bang Gopar atau Bang Yuda atau Bang San gimana? Kalau sepengetahuanku sih gini Bang, ya sempet denger juga tuh yang katanya kesurupan, ada yang masuk, pinaknya masuk, itu yang gue tahu ya, tapi yang dari sumber berita gitu. Pas ibunya tuh datang dari Malaysia atau dari mana gitu Bang. Dia datang, dia langsung ngerangkul ibunya, Linda itu, dengan memanggil mama. Nah dari situ tuh mulai menceritakan kronologinya kayak gimana. Iya. Setauku gitu. Pina diseret gitu ya. Pina diseret gitu gitu sih. Nah, kalau itunya aku nggak tahu bang. Gitu ya. Mungkin dari Bang Gopar atau Bang Sandi ada yang lebih tahu tuh. Coba kalau Bang Gopar gimana Bang Gopar? Kalau gue pribadi sih sebenarnya baru tahu kasus itu kan baru kemarin-kemarin ya. Iya. Kalau gue lebih nyorotin lebih menyoroti soal leletnya penanganan kasus ini sih kalau gue mau ke arah sana aja gitu. Gue pengen rada sedikit mengkritisi lah kenapa proses penangkapannya itu berbeda-beda gitu kan. Gitu sih. Berarti sebenarnya mah kan pengakuannya tuh awalnya ya ketemu itu kan katanya kecelakaan kan. Kecelakaan tadinya. Nah, akhirnya kan kayak karena kesurupan itu baru dinyatakan ada pembunuhan itu kan ada kejadian gitu. Ternyata lebih percaya sama setan. Iya makanya. Masa kasusnya juga udah lama kan baru dibahas di tahun 2024. Kenapa harus dibahasnya di tahun 2024 gitu? Apakah ada kasus yang lain kah gitu kan? Kasus siapa tuh? Kasus apa lainnya tuh maksudnya apa? Kasus apa? Kasus apa? Ya mungkin ada yang lain atau apa gitu kan. Ya nggak tahu juga sih ya kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada kasus lain maksudnya tuh maksud Anda menutup-tutupi kasus lain gitu. Hei, pelan-pelan dong. Jangan langsung ke sana dong. Hati-hati kamu ya. Maksudnya apa? Maksudnya menutupi kasus yang 200 triliun itu maksud kamu gitu? Enggak kan? Enggak ke sana. Maksudnya tuh kasus-kasus lain yang serupa gitu loh Bang, yang nggak ada titik temunya mungkin gitu. Wah, ada nih yang lama tapi masih diperbincangkan gitu. Enggak arah ke sana kok. Aman gitu. Aman ya, nggak kesana ya. Aman. Kan ketemunya kecelakaan ya. Tapi setelah ada roh masuk itu, polisi lebih ke percaya dengan yang dimasukin itu. Mungkin itu hidayah sih dari Allah gitu kan. Karena dalam Islam itu kan nggak mungkin ya orang mati itu bisa masuk ke rohnya orang gitu ke jadi tidak mungkin ada roh dari orang meninggal langsung masuk gitu ya. Iya kan. Bener sih. Nggak ada roh manusia yang hidup lagi kan. Manusia udah mati ya dia sibuk ngurusin amalannya sendiri. Iya sih benar juga. Kalau menurut Bang Gopar gimana? Seperti itu kah? Insya Allah Bang Gopar nih ahli-ahli ini nih dukun ya. Spiritual ya. Sepertinya Bang Gopar sedang ada. Ayo itulah tamu. Ada tamu. Kalau Bang Yuda sendiri gimana? Ya yang namanya kesurupan percaya nggak percaya sih Pak sebenarnya gitu. Karena ya yang dibilang tadi Bang Sandi kan ketika seseorang manusia yang udah meninggal ya udah gitu. Tapi pernah denger tuh saya gini Pak, ketika manusia lahir dibarengi juga tuh ada yang lahir dari kalangan jin atau apa gitu. Tapi setelah manusia lahir, setelah manusia meninggal, dia nggak ikut mati katanya. Jadi otomatis dia bisa menyerupai gitu. Karena kan yang namanya jin atau iblis bisa tuh menyerupai manusia, dikasih kelebihan lah. Mungkin yang itu kemungkinan, tapi mungkin kayak misalnya kayak kalau kata orang-orang nih Maya kayak
korun gitu ya. Apa sih korun? Jin korun gitu. Jin apa sih namanya? Korun apa kori ya? Pokoknya antara itulah. Korin ya, korin. Korin Ya, ya. korin gitu ya. Oh iya, saya nggak gitu-gitu ngerti banget ya. Iya. Jadi kan Bener. saking dari lahir ngikutin gitu. Jadi karakter atau sifat yang diikutin tahu yang akhirnya menyerupai. Tapi kalau lebih ke positif saya mendukung sih. Iya, positif mendukung ya. Iya, itu kan mengungkap kasus yang udah lama loh. Secara tidak langsung memberi petunjuk kayak gitu. Tapi menurut kalian nih ya, buat kalian udah sampai mana nih kasusnya nih? Apakah itu benar-benar dicari sama polisi atau kalau udah ketemu tersangkanya atau gimana gitu sejauh yang kalian tahu aja gitu. Iya, tapi itu kasusnya itu kayaknya katanya ya yang bunuhnya itu anak pejabat kah? Emang iya ya? Iya, dari baru tahu gue. Kasusnya itu. Aku lihat. Tapi ada yang bilang anak pejabat, ada yang bilang anaknya polisi. Masih simpang siur sih. Banyak ini loh, banyak. Iya, banyak yang info yang seliwuran gitu kan. Ada akhirnya gitu loh yang ya, tapi kita hanya dari kita mendoakan saja gitu kan ya, biar istilahnya yang terbaik gitu kan. Dan juga buat almarhumah atau almarhum kan ada kekasihnya ya, namanya siapa sih? Siapa sih namanya, gue lupa. Egi ya. Oh, Egi apa Eki itu? Ya kan? Ya pokoknya itulah kekasihnya juga jadi Eki, korban ya, kan. Eki lah pokoknya situlah. Ya kasih juga si Eki. Ya semoga aja tenang gitu kan, dan juga semoga aja kalau emang kasusnya pembunuhan atau segala macam bisa diungkap atau bisa ditangkap ya kan dengan yang berwenang gitu loh gitu. Itu loh. Kita mah doa-doain yang terbaik ya. Soalnya jujur ya nggak begitu ngikutin juga ya, tapi ini cukup viral juga gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngebahas jauh-jauh ya. Iya, karena takutnya kita juga salah menafsirkan atau salah ngasih inilah, ngasih obrolan kayak gitu. Yang pasti tadi opini gitu kan. Yang pasti cepet selesai dan semua pihak juga baik-baik aja gitu. Karena almarhum sama almarhumah juga di sana semoga udah tenang. Dan semoga benar. Semoga mereka yang membunuh dikasih hukuman yang setimpal gitu. Betul sekali. Semoga adil aja ya hukum kita ini. Nah, ngomong-ngomong ya, tapi sebelumnya gue mau disclaimer. Oh iya, lupa. Apa tuh? lupa. Saya mau kasih kalian ini, saya tadi lagi ada benerin motor saya ini. Kenapa tuh? Enggak. Kalian beranggapan pelakunya udah ketangkep apa gimana? Enggak. Nggak tahu juga. Kalau ada yang simpang siur sih lagi dicari ya. Gitu ya, masih simpang siur. Jadi kita nggak berani ngasih jawaban. Wah, udah nih gitu kan, si ini nggak, takutnya salah juga. Gitu. Paling lucunya lagi di TikTok gua. Ada yang namanya Eki, klarifikasi kalau dia bukan Eki dia. Mohon maaf. Saya bukan Eki yang dimaksud. Aduh. Cara ganti dulu ya, nanti takutnya ada tentang. Ada apa? Iya, kata gue lucu banget loh, apa ada orang yang namanya sama dia klarifikasi kalau dia bukan orang tersebut gitu kan ya. Jadinya netizen tuh main nebak-nebak aja ya kan, ciri-cirinya. Lucu banget sumpah. Dikira-kira gitu ya. Iya. Berarti jatuhnya itu ilmu ini ya, ilmu kirologi ya. Sama cocokologi. Iya, ini cocokologi itu. Pokoknya apa yang itu aja. Gimana Bang Gopar? Tadi Bang Gopar kagak ada statement apa nih? Ya, kalau gue sih dari kasus ini yang seperti kasus yang udah lah ya, kinerja aparat terkait terkesan seperti ada hal yang ditutup-tutupi soal siapa pelakunya gitu kan ya. Diduga ada namanya bukan kelalaian, apa namanya? Kayak kesengajaan kasus ini untuk ditar-tarin lah, kayaknya nggak terlalu prioritas gitu loh. Benar. Ya sih. Akhirnya jadi orang kuat ya. Baru. Berarti waktu itu kayak sama kayak kasusnya itu ya.
Jessica Mirna gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan ya. Kita tidak bisa ke sana-sana gitu kan. Beda. Nah, beda ya. Jadi sebelumnya gue juga mau disclaimer juga ya. Yang mendengar ini ya kan, ataupun yang di sini ataupun yang di YouTube nanti. Ini just konten gitu kan. Mau percaya syukur, enggak ya udah itu keyakinan kalian gitu kan ya. Iya, kita di Jadi sini hanya menyampaikan statement-statement ya, pemikiran yang kita ya, dapat aja gitu. Jadi ya kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf gitu. Kalau ada bawa-bawa nama yang istilahnya ya apa-apa ya itu cuma hanya referensi aja gitu kan ya, tidak untuk pas menyinggung atau apa segala macam. Nah ngomong-ngomong nih Bang, lagi marakah juga nih selain pindah Garut, pindah Cirebon gitu kan. Kok tak saya ke Garut mulu ya. Kesana terus ya mentang-mentang orang Garut ya. Iya loh. Pertama awalnya sengaja ya. Kesannya kalau malah gak sengaja gitu kan. Jadi keenakan ya. Gini. Jadi kerakat gitu kan. Nah jadi ngomong-ngomong masalah tadi setelah Bismillah, ada juga nih yang istilahnya yang sekarang viral juga nih di media sosial gua gitu kan, atau misalnya yang lainnya lagi maraknya namanya dunia perdukunan. Waduh, mantap kali. Ini pindah Cirebon kagak nyampe 20 menit nih pembahasannya nih. Kagak ada, orang kagak ada ininya. Kagak ada itunya, udah kita ganti topik aja dah. Soalnya itu pindah Cirebon itu ya masih seluruhan gitu, kita nggak bisa ngasih apa-apanya gitu loh. Nah Panda, kalau ngomongin soal dunia virtual atau perdukunan, kayaknya muridnya ini ada muridnya di nomor 4 ya, yang kemarin namanya yang di Jawa itu Jawa. Oh berarti lebih ini dong, lebih apa ya, komplit lah kalau dibilang komplit kita topik di TikToknya Bang Panda perdukunan. Waduh, ada anak parah buah, sih. ada anak buahnya langsung gitu kan di nomor 4. Waduh, wah udah nyambung ini. Nyambung banget, nyambung iya. Masalahnya dukun kita di sini sedang tidak hadir ya, entah tahu di mana ya kan. Oh iya. Jadi pengertiannya muridnya ya nih. Muridnya aja langsung ya. Tapi biasanya murid gak jauh beda sih ilmunya gitu kan. Ya beda sekian persen lah gitu. Iya. Tapi gue mau protes nih. Apa kenapa? Cuma ya kayaknya gue sama nomor 4 ini bertolak belakang ya. Gue soalnya muridnya pesulap merah nih. Tolak belakang kata dia. Kenapa Bang? Mika kenapa? Ini mic yang sebelah gue bisa ganti ke bau banget. Ini bukan siapa sih. Kasih sebelumnya udah banyak lah sumber bersih dia kan. Iya. Mungkin lupa bersihin tahu nih. Tim properti nih gimana nih? Iya nih. Lupa nih kayaknya. Lupa bersihin segala macem. Oh ya, dengan masalah perdukunan balik lagi kita ke perdukunan ya. Nah perdukunan itu kan belum buat tim kreator nih yang tim-tim yang nyediain mic-nya wangi banget ya malam ini. Waduh, beda-beda ya, ada yang wangi, ada yang bau. Ada yang wangi, ada yang bau. Sepertinya hidungnya ada yang bermasalah. Nggak tahu siapa nih yang bermasalah nih. Mungkin yang saat nomor 4 kena COVID kali, nggak tahu juga kita. Oh, COVID masih berlanjut ya? Udah masih dibahas ya. Oh iya. Ntar kalau kita ngebahas COVID, arahnya kali global, jangan bahaya. Oh iya, makin melebar nanti ya. Nah ya udah balik lagi ke perdukunan. Melebar ya, kita balik lagi perdukunan ya. Iya. Jadi gini, perdukunan itu kan banyak hal ya. Ada ya dukun misalnya dukun santet, terus dukun minta kaya, minta segala macam. Nah, gue tuh mau nanya sama kalian itu ya. Apa sih perspektif kalian dengan dukun itu? Percaya nggak tuh dengan adanya dukun? Kayak gitu. Coba dari mana mau dari Bang Gopar dulu kah? Boleh, Bang Gopar dari tadi. Iya ya, pastinya dari muridnya dulu lah, biar lebih ini. Iya. Iya. Biar lebih dapat. Mohon maaf, itu huruf A kemana ya? Siapa yang nyuri? Hei, huruf A di nomor 12, hei. Tolong ya, jangan dicuri. Stoknya nggak ada lagi. Udah dari Bang Yuda deh, gimana? Dukun tuh gimana? Maksudnya positif dari Bang Yuda. Kalau hal positifnya gini, dukun itu kan 2 kalimat ya, du sama kun. Kalau saya ya, du itu kan mengadukan gitu kan, diadukan. Kun itu terjadi gitu, kun payakun terjadi ya, menyatukan yang terjadi lah positifnya gitu kan, karena apa namanya tuh
Dengar dulu. Jadi gitu sih positifnya. Jadi hal-hal yang terjadi gitu kan disatukan lagi menjadi lebih baik lagi gitu positifnya. Karena dukun itu kan ibaratnya bukan ibaratnya, banyak yang mengartikan orang yang sakti gitu. Mengadukan orang yang bisa ya, orang gitu yang bisa gitu. Jadi ya menyatukan lah intinya positifnya. Iya. Nah kalau misal dari San gimana? Dukung santet tuh San. Menurut dukung santet itu bener gak sih? Kalau gue pribadi sih percaya nggak percaya ya. Soalnya disebut nggak percaya juga di kampung gue kayaknya pernah terjadi juga gitu. Kayak gitu. Oh itu ada berita Peggy tuh. Apa itu? Mohon maaf ya, jangan ada podcast di dalam podcast ya. Iya. Ya kayak dukun itu sih kayaknya menurut gua percaya gak percaya sih, karena sebagian orang juga ada yang menguasai, ada yang nggak menguasai gitu, ada yang dukun asli, ada yang abal-abal juga gitu. Oh, ada yang mengaku-ngaku dukun itu ya, untuk memanfaatkan ya kredibilitas itu, kata memanfaatkan keuntungan gitu kan ya. Seperti itu loh dukun. Ngobrolin masalah momen gitu kan buat ngangkat namanya sendiri. Bapak pernah denger ini gak Mang Yana yang hilang di Cadas Pangeran tuh? Nah itu tuh Mbak, aku pernah dengar ya kan. Itu kan dukun-dukun yang datang itu kena mental karena si Yana bukan hilang di situ. Itu kalau Bapak tahu ceritanya lumayan dibilang lucu ya ada gitu Pak. Jadi cerita singkatnya aja gini. Jadi ada satu jalan itu yang menghubungkan Bandung Sumedang pada waktu itu ya, namanya Cadas Pangeran Pak. Dan itu tuh jalanan itu lumayan serem Pak, sering terjadi kecelakaan, angker lah gitu. Nah suatu hari ada 2 orang laki-laki boncengan pakai motor Pak. Motornya itu tiba-tiba ditinggal Pak, pas dibelokan, salah satu belokan tuh kunci motor sama tasnya tuh ditinggal, hilang lah pokoknya gitu, tiba-tiba hilang. Otomatis banyak orang-orang yang dianggap dukun atau spiritual lah seperti itu berdatangan gitu Pak, kayak apalah ngadain mediasi apalah seperti ritual itu, ritual lah gitu buat nyari tahu di mana. Nah sampai ada yang bilang bahwa orang ini nih yang hilang ini katanya ditelan orai kuning gitu kan. Kalau bahasa Sundanya orai koneng kayak gitu Pak. Setelah ditelusuri, ular kuning lah ya. Iya ular kuning. Setelah ditelusuri sampai ke pihak aparatur kepolisian segala macam turun tangan, dan tiba-tiba nih ternyata gitu kan setelah seminggu atau 2 minggu ternyata orangnya ada di mana Pak? Di Cirebon, dia naik bis Pak. Di mana? Nah disitulah Pak dunia perdukunan jatuh ya Allah. Dan ternyata dia bukan dimakan orai kuning tapi janda kuning Bang. Iya gitu. Janda kuningnya di Cirebon ya. Iya. Aduh. Itu mah sengaja, itu mah ngeprank ya, jadi ngeprank. Polisi di prank, warga di prank. Bener banyak banget itu dukun-dukun di prank juga gitu. Yang datang ke sana itu udah agak kepake lagi kayaknya sekarang. Kata warga situ, mulai hari ini gua gak percaya dukun, bodo amat itu. Kayak gitu. Aduh. Tapi dari sisi kreatifnya bagus tuh Pak. Bikin kontennya gak ini. Kenapa tuh? Gak nanggung gitu kan dari pihak terkait kepolisian, damkar segala macam kan, tim SAR, Basarnas. Turun tangan dong. Iya, lebih ngerepotin ya, lebih ngerepotin. Bener. Aduh. Nah kalau Bang Gopar sendiri gimana masalah perdukunan? Bang Gopar termasuk orang yang percaya dengan santet atau yang lainnya gak di dunia perdukunan? Astagfirullahaladzim. Inna dina indallahil Islam. Masya Allah. Apa tuh artinya Pak? Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam, bukan sihir. Waduh, simsalabim dong. Harry Potter gitu ya. Prok jadi apa ayo? Santet no. Enggak, kalau gue sih nyikapinnya ya apapun segala macam
karena sebenarnya kan gini ya, kalau kita bicara dukun ya, kita harus cari tahu dulu nih sejarah awal kata dukun itu apa. Karena pada zaman dulu dukun itu disebut sebagai kata pengganti dari kata tabib atau dokter gitu ya. Terus gitu loh. Sampai akhirnya berubah semuanya itu di era-era kekinian aja ketika disalahgunakan seolah-olah dukun itu bisa melakukan hal-hal yang di luar jangkauan nalar manusia lah gitu kan. Kayak menggandakan uang, terus mengirim sihir dan lain-lain gitu kan. Padahal sebenarnya dukun itu pada awalnya mah bagus gitu. Kayak tabib gitu ya, yang atau yang semacam gitu ya. Anda kalau saya ngomong direspon dong, kan saya jadi bingung saya BPJS apa enggak. Ya saya nggak dengerin, Pak. Iya, kayak gitu, dengerin. Gitu. Kayak saya bingung ya. Iya. Benar-benar. Ya, nah kalau misalnya yang kayak gini nih, dukun-dukun yang suka misalnya ada yang datang gitu, Pak Dukun, saya mau kaya gitu kan, saya pengen laris dagangan saya gitu kan, itu gimana tuh? Kalau begitu, lu lihat dukunnya kaya apa enggak. Kalau dukunnya miskin, ngapain lu minta ke dukun? Dukunnya aja miskin. Nah, itu tuh enggak tuh, itu ada bantahannya tau. Gimana tuh? Ada bantahannya. Nih, jadi bantahannya gini. Sebenarnya dukun itu kaya. Itu kan. Kenapa bisa dibilang kaya? Karena kan dia minta uang ketika orang udah minta bantuan sama dia. Kaya. Nah, terus yang bikin perspektif dukun miskin itu film. Karena dengan yang scene yang istilahnya yang rumah di tempat gubuk segala macam itu. Nah, satu lagi. Kalau misalnya ada bilang, kenapa dukun itu tidak kaya segala macam. Nah, karena dukun itu nggak mau apa yang dilakukan sama pasiennya dia lakuin. Contohnya misalnya gini. Contoh, misalnya ada seorang yang pengen kaya gitu ya, atau pengen jualan laris, pasti ada syarat-syaratnya gitu ya. Kayak ada contoh syaratnya gini. Cari sapi gitu kan. Potong sapi, contoh gitu, kepala sapi. Nah, itu bisa aja dilakuin sama dukunnya, tapi kan mager gitu kan. Oh, enggak. Itu gitu. enggak logis kalau menurut gua. Itu menurut gua nggak logis ya. Secara persyaratannya pun masih gampang kan gitu. Iya, ini misalnya contoh. Kalau bilang minta tumbal gitu kan keras banget ya, jahat banget gitu loh. Contoh aja. Tapi kan gini. Selain minta laris, minta kaya, terus ada juga yang minta pasangan kan, yang buat pasangan. Nah, kadang orang banyak yang minta pasangan itu ke dukun ya buat pelet-pelet kayak gitu. Kalau dukunnya nggak nikah itu gimana? Wah, dukun jomblo guys. Dukun kenapa kan nikah? Saya trauma. Kalau ilmu pelet itu ada ya, harusnya Sophia Lacuba itu nggak jadi janda. Minimal dia pacaran sama tukang cilok lah. Gitu. Kalau ilmu pelet itu ada ya. Iya. Nggak, sebenarnya kalau misalnya ilmu pelet itu sebenarnya sugesti aja gitu. Sugesti yang membuat kita tuh percaya diri. Gitu kan. Jadi misalnya dikasih nih cincin bisa membuat kamu ganteng seperti Aliando gitu kan. Ya udah pas dia pakai, dia pede. Kalau muka gua mirip Aliando. Akhirnya kan dia pede kenalan sama cewek-cewek ya kan, nah gitu kan. Padahal mah ya sama aja gitu kan ya, kayak tempe orek mukanya kan gitu. Lebih ke ini ya sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu. Iya, itu sebenarnya untuk mencari diri cuma sugestinya dianya aja gitu kan, bisa itu gitu. Nah, kalau misalnya susuk ya kan. Kalau susuk itu gue nggak tahu ya. Kalau susuk itu kayak di dunia kedokteran ada deh. Yang tusuk jarum-jarum gitu, ya nggak sih? Soalnya gue lihat yang suka di medical gitu kok, sedia sunat gitu kan, susuk gitu. Oh, itu kenapa itu? Mohon maaf ini ada sesuatu nih. Oh, beda ya. Nah, itu beda ya mas susuk ya. Tapi ada juga loh Pak yang sekarang tuh yang kecantikan yang kayak serum kayak gitu dimasukin kayak ke muka. Nah, itu lebih ke merkuri ya. lebih ke dokteran itu. Gua nggak tahu. Yang buat pemutih. Iya. Yang jelas sih kayaknya aneh aja kalau cowok tahu gitu-gituan sih. Kan saya pernah lihat doang Pak, bukan kan bilang saya tahu. Iya. Jangan gitu deh.
Gua make lagi ya. Iya, enggak juga sih. Enggak sesering ya. Nah, oh jadi dunia perdukaan itu tapi kayak lu percaya gak sih kayak misalnya kayak orang nyantet gitu kan yang keluar paku segala macam. Tapi itu dibilang nyata tapi pernah ada kejadian. Kalian pernah gak sih ketemu orang kayak gitu-gitu? Pernah ngeliat gak? Kalau pernah ngelihat atau ini mungkin saya pernah mengalami ya Pak ya kalau kayak keluar tapi bukan Waduh. keluar paku sih Pak. Entah itu hanya Apa? halusinasi atau gimana tapi pas saya pegang itu emang nyata gitu Pak. Waktu itu saya ini Pak keluar yang sapu ijuk yang warna hitam itu tahu kan? Iya. Nah itu keluar Bulunya. Pak. Yang suka dibikin sapunya itu kan agak keras kun tuh. Iya. Cuman satu helai doang. Kayak gitu pernah. Jadi ya dibilang percaya ada kiriman ya karena saya pernah gitu Pak. Tapi kalau dibilang nggak percaya juga ya masa iya gitu yang kayak ginian kok bisa masuk dalam tubuh gitu. Masuknya lewat mana kayak gitu. Dan tanyaan gue, siapa yang mau nyantet lu gitu ya? Nah, pernah Pak saya tanyain kan gitu kan. Saya ngobrol. Pas saya datang, saya tunjukin, saya langsung ditanya gini Pak. Sekarang saya mau nanya, mau tahu siapa yang ngirimnya, apa mau sembuhnya? Ya saya mau sembuhnya. Ya udah kalau mau sembuh mah katanya nggak usah dicari tahu. Iya juga kata saya gitu kan. Ngapain saya harus nyari tahu orang yang ngirimnya? Yang penting kita sembuh gitu. Daripada pusing ya. Iya. Nah mungkin di situ Pak timbulnya iri, dengki atau kayak semacam kayak gitu. Udah tahu ada orang yang benci, kita malah nyari tahu yang akhirnya makin dendam. Itu yang sebenarnya nggak boleh. Kalau udah sembuh ya udah gitu. Justru kita harus memaafkan kayak gitu. Oh makan, iya sih. Kita nggak perlu ya nyari-nyari kayak gitu buat apa ya? Nggak ada gunanya juga. Kalau misalnya tahu pun ngapain ya? Iya. Masa mau ini? Bang Gopar gimana Bang Gopar? Apa tuh? Masalah tadi yang santet tadi, santet. Iya. Kalau gue sih nyikapin santet ya. Jadi sekali lagi kalau gue pribadi, gue nggak pernah percaya sama yang namanya begitu-begituan ya. Satu-satunya kejadian supernatural yang gue rada itu pun masih ini ya, masih sedikit apa namanya ya, sedikit percaya sedikit enggak lah gitu. Itu pun soal kesurupan doang lah. Selebihnya kayak santet dan lain-lain. Gue percaya adanya sihir karena sihir pun dari zaman Nabi juga udah ada kan sihir-sihir gitu. Iya. Cuman kalau sampai kayaknya ada gitu kayaknya aduh. Soalnya yang gue bikin aneh aja nih kayak contoh di kasus Mang Yuda deh. Ini pernah juga di kejadian di gangan gue itu si apa namanya si dukunnya ya. Kalau teman kan dipanggil di sini kalau sini ustadznya lah gitu. Pasti ngasih pertanyaan yang sama, lu mau sembuh apa pengen tahu siapa yang ngirim gitu kan. Ya orang kan kalau begitu masih jawabannya mau sembuh ya. Nah, jadi secara psikologis menurut gue ini pertanyaan jebakan gitu kan. Jadi si pasien itu emang diharuskan ya udah lu pengen sembuh aja. Jadi secara nggak langsung dia nggak dibolehin untuk cari tahu trik-trik apa yang digunakan si dukun itu gitu kan ya. Karena si dukun itu pun nggak mau asal sembarang tuduh orangnya gitu kan. Karena dia sendiri sebenarnya nggak tahu siapa yang ngirim gitu. Bisa jadi semua barang-barang itu emang trik-trikan sulap aja gitu kan. Benar. Itu menurut gue. Daripada kita harus terjerumus ke suuzon gitu kan, sifat suuzon atau bahkan lebih ke fitnah gitu. Jadi ya dipertanyakannya mending sembuh, mending tahu orangnya gitu. Jadi otomatis ya jawabannya pasti ke sana gitu. Iya. Ya kalau gue juga ada cerita ya, tapi cerita ini diceritakan lagi. Maksudnya ada yang orang ini cerita ke gue gini. Jadi gini. Jadi waktu itu ada cewek itu panjang kan. Nih ceritanya nih. Lumayan. Jadi ada cewek gitu kan ya, yang suka sama gue, ya kan. Tapi cewek ini udah punya cowok ceritanya, udah kan, udah punya cowok. Dan gue tuh nggak ngerespon tuh cewek ini gitu, nggak ngerespon, maksudnya ya udah biasa aja gitu. Terus si cowok ini tahu kalau misalnya ini cewek suka sama gue, akhirnya dia kayak kesel gitu. Soalnya ceweknya itu kalau setiap apa tuh ngomongin gue mulu sama cowoknya gitu loh. Nah gitu mungkin cowoknya kesel kali ya.
akhirnya nih cewek mau cowok datang nih ke tempat supernatural gitulah gitu kan, pengen tahu gua gitu kan gimana 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 ya. Ataupun kalau bisa pun kayak diapain lah guanya gitu. Ini gua cerita dari ceweknya ya, karena kan dia ikut ke tempat itu. Nah ada gitu udah datang ke tempat spiritualnya, dikasih nih foto gue ceritanya ya kan, nih orangnya namanya ini itu kan, tanggal lahirnya sekian itu, udah tuh. Nah dukunnya bilang, gue nggak tahu itu dukun apa gimana gitu, cuman dukunnya bilang begini, ini orang kagak bisa diapa-apain. Ya orang gak bisa diapa-apain ini katanya gitu kan. Ya dukunnya ngomong gitu, nih orang gak bisa diapa-apain nih, soalnya dia soalnya punya apa namanya, dijaga sama bapaknya nih, bapaknya bla 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 gitulah gitu kan. Nah kan akhirnya gue ketawa ya, kata gue bilang itu dukun gak bisa, ngapain alasan gue bilang. Udah ngibarin bendera putih ya. Kata gue apa sih, kata gue ya kan, kata gue ngapain lagi gitu di situ, gue bilang gitu kan. Gue bilang gitu aja ya kan, udah itu mah emang dukunnya aja gak bisa, gue bilang alasan aja gitu, kata gue aneh banget, gue bilang sumpah. Aduh. Itu pasti yang Nah nyuruhnya jadi itu lah kalau misalnya gimana sih gitu kan, katanya bisa, belum Mm-mm. baru lihat fotonya Iya. udah nyerah gitu. Makanya tapi ada loh kayak misalnya kejadian misalnya yang kayak usaha-usaha gitu ya. Soalnya di tempat gue juga ada tuh. Mungkin Bang Gopar tahu ya Gayatri. Gayatri tempat makanan Apaan? siput-siput gitu. Gayatri atau Gayatri kan siput-siput yang di Cendra itu. Tempat makan siput itu. Oh, Heeh. iya iya Itu iya. kan cerita-ceritanya kan kayak pegawainya gitu kan, pegawainya suka kayak disamperin sama hantu apa gitu, yang jadi dimintain untuk jadi apa sih namanya kalau misalnya itu kayak Apa dari tuh? dukunnya tuh gitu-gitunya lah gitu. Syarat. Ya pokoknya ya syarat ya. Pokoknya ada penghuninya lah dari dukunnya itu ngasih pas itu kayak dari cerita pegawainya itu yang udah keluar tuh kayak minta tumbal segala macem. Dan yang paling ininya katanya ya, fun fact-nya adalah katanya ya setiap itu tuh kayak ada keluarganya yang meninggal dong nggak, jadiin tumbal Oh. gitu, entah anaknya, anaknya entah dari siapanya gitu. Nah kalau kalian menurut kan itu gimana sih gitu kan, lu pernah ada kejadian gitu gak, cerita begitu, atau lu gimana itu menurut kalian gitu? Ya tadi gua belum komen nih masalah santet ya. Ya coba, iya ya. Tapi kalau gua sendiri sih percaya gitu akan adanya itu, karena gue juga pernah ngeliat dengan sendiri gitu, kayak ada paku di kaki gitu. Karena di kampung gue banyak loh yang sering pernah Ada kayak paku. gitu. Oh, kenapa? Berarti serem juga ya. Kalau daerahku udah kayaknya, kalau dulu udah banyak, apalagi tetangga gitu kan, kayak dikirim-kirim kayak gitu. Kalau dari Bang Kopar gimana menyikapi masalah gitu Bang? Yang apa tuh? Nyikapin soal Ya santetnya tadi, Sandi atau tumbal? yang tadi yang tumbal-tumbal gitu kan. Ya kalau soal tumbal ya sekali lagi ya. Kalau gue masih tetap dengan kokoh pendirian gue nggak percaya hal-hal yang begitu. Jadi kalaupun emang meninggal ya udah itu bagian dari Perjalanan hidupnya ajal ya. aja. Gak Ajal usah repot-repot ajal kali ya. ajal aja. Tapi kalau sekarang nih ada counternya ya kan. Ada dukun, ada pesulap merah. tapi menurut tumbal-tumbal nih ya, kayak sapi, kerbau gitu, pernah kejadian di kampung gue itu nebang kayu ya, kayu padi, tahu gak sih yang besar itu? Nah itu kayu udah ratusan tahun ditebang itu gak bisa, malah putus-putus tuh, kayak simsalnya itu, tahu gak simsel gergaji yang mesin Gergaji itu? mesin. Iya. Itu gak kuat-kuat, tapi setelah dipakein kayak tumbal kepala kerbau sama kepala kambing, itu gak lama rubuh. Gue bilang aja yang motong minta daging kambing.
buat nyate, buat bule. Ya Tapi beneran loh. Yang anehnya gini, 7 hari dari penebangan itu, semua yang berkaitan dengan yang nebang itu meninggal semua. Ya mungkin suges kali ya, suges masuk Ya, angin kali ya. Iya, mungkin mereka janjian ya meninggalnya gitu. Bahaya sih. Guys, gua jam segini ya, iya ntar gua nyusul gitu ya. Iya, nggak salah pada waktu itu. Kenapa? Kan yang nebangnya kan 10 orang. Nah, dari 10 hari itu, hari Seninnya ini, hari Seninnya orang ini, hari Seninnya ini gitu. Satu-satu meninggalnya. Oh, jedanya seminggu satu Dan gitu juga ya? di hari Senin ya. Iya, seminggu satu ya. Di hari Senin juga gitu kan. Luar biasa sekali di hari Senin meninggalnya. Pas lagi capek-capeknya banget hari Senin tuh. Pas lagi sibuk-sibuknya banget tuh. Nah, kalau Bang Panda sendiri mau bikin jadwal dulu kah dari sekarang biar gak padat gitu? Enggak, ntar aja ya. Ntar. Iya, saya masih banyak kebutuhan dan masih banyak ini ya yang harus saya selesaikan ya. Masih banyak cita-cita yang belum tercapai ya. Mereka bercandanya kayak gitu, saya nggak ikut-ikutan saya mah. Iya ya, pokoknya diingetin ya. Pokoknya malaikat nih yang di Kalimantan sama yang di Sumedang nih, tolong nih. Enggak, kalau gue gini, dulu waktu gue SMA itu, SMK itu, jadi kan sekolahan gue SMK gue kan deket kayak pembakaran mayat gitu ya. Itu kan kayak orang-orang Hindu atau Buddha gitu lah ya. Nah, kremasi lah ya, ada kremasi. Nah, kremasi itu ntar yang si debu-debu yang bekas mayatnya itu kan diceburin ke laut ya, masukin ke laut. Nah, itu ada upacara-upacaranya kan. Itu bawa istilahnya sesajen, kayak misalnya ada makanan, buah-buahan itu kan. Nah, gua tuh kadang-kadang kalau setiap sore itu gua selalu main ke lautnya itu sama teman-teman gua. Nah, itu tuh kalau misalnya ada acara itu, pas lagi ada orang yang meninggal dan ada acara itu gitu ya, ritual itu, gua tuh suka nungguin itu loh. Nah, itu gua suka nungguin itu kan sampai acaranya selesai. Nah, itu kan bisa ditinggal tuh. Yang bekas-bekas istilahnya bekas-bekas yang di seseran, bukan seseran sih maksudnya, yang kayak ada buah-buahannya gitulah segala macam kan. Sesajennya Nah, lah. ya sesajennya gitu. Tapi itu bener loh, waktu itu gua pernah makan itu buah apel pada waktu itu kagak ada rasanya. Hambar ya? Kagak ada, kagak ada. Pas itu kan namanya buah apel itu kan kayak ada cairannya gitu ya, maksudnya kayak sari-sarinya gitu ya. Nah, itu beneran kering tau. Makanya di situ kata gue, ini apel bekas apa gimana ya? Tapi gini loh. Ya kata gue deh, nah ya. Tergantung lagi ya kan. Tentang cowok semua ya, jadi tergantung. Gua terkadang rasa makanan itu bisa berpengaruh dari sugesti kita sama suasana kondisi perasaan kita. Bisa berpengaruh juga. Kalau menurut gue pribadi ya, secara psikologis itu bisa mempengaruhi juga. Akhirnya apa yang dirasa di lidah gitu. Tapi jadi, pada waktu itu sih gue kenanya ya udah kayak bocah biasa yang nggak tahu apa-apa. Maksudnya kayak ada makanan nih gitu, nggak, maksudnya kagak yang lari ke mistis gitu kan, ada apa ya, enggak, kayak misalnya udah makan aja gitu loh. Tapi itu soalnya gini ya aneh sendiri. Soalnya dalam kondisi badan kita nggak fit aja, sate atau durian yang rasanya enak bisa jadi gak enak kan, bener gak? Ini secara logika ya. Ya. Jadi kan makanan itu bisa jadi rasanya gak enak atau bisa jadi gak ada rasanya, tergantung badan kita nerimanya gitu kan. Kayak lagi contoh wabah kemarin ya, tiba-tiba nggak bisa ngerasain makanan kayak gitu atau ngecap rasa gitu lah. Dalam kondisi badan tertentu itu makanan bisa berubah rasanya di lidah gitu. Itu secara medisnya lah gitu. Jangan ada kait-kaitan semuanya dengan hantu, hei. Bukannya karena ada, ini kan lagi ngobrolin ini ya, siapa tahu ada relasinya gitu kan. Makanya saya bingung juga, kok makan kagak ada sari-sarinya gitu. Yang ada yang bilang, terus kan ada yang bilang kayak mungkin pas apa? Mungkin pas lu makan waktu itu lu lagi tipes ya.
Bapak mohon maaf ya. Saya kalau lagi tipes agak masuk sekolah. Dan ngapain saya kalau tipes main-main ke laut? Ngapain? Ya saya di rumah sakit dong kalau lagi tipes dong, kagak di laut. Tapi yang namanya ini perdukunan emang bener sih gak terlepas dari yang namanya sesajen kan. Dimana ada ritual perdukunan di situ ada sesajen. Parah. Iya. Masih ada aja gitu ya. Ada yang nyampe ngeluarin uang berapa puluh juta gitu buat sesajennya itu. Iya. Demi istilahnya ya nama gimana ya, kita kan di sini Indonesia penuh dengan culture ya, budaya gitu kan. Iya, adat istiadat lah. Ada istiadat itu kan. Kadang makanya ya sudahlah, di daerah pertanian tuh yang pertaniannya luas gitu atau unggul lah, ada yang namanya acara mapag Nyimas Pohaci kayak gitu. Pernah tuh saya dengar. Jadi mapag Nyimas Pohaci itu kayak habis panen kan, contoh di daerah Sunda lah. Di daerah Sunda tuh Bang, padi itu punya namanya Nyimas Pohaci gitu. Jadi pas acara panen selesai, kalau istilah agamanya mungkin syukuran gitu Bang, hasil panennya, makan bareng, berbagi kayak gitu. Dan tidak lepas dari yang namanya sesajen tetap ada kayak gitu, karena di Sunda pun yang begitu tuh. Di Sunda pun sesajen tuh ada yang pernah ngasih tahu ke saya gini Pak, artinya tuh sesajen sasajen, kalau di Sunda kan sasajen, sasar sing jentre, artinya telusuri sampai dapat kejelasannya gitu Pak. Kayak kelapa artinya apa, kenapa harus ada kelapa kayak gitu. Dan itu rata-rata untungnya ke hal positif. Jadi secara luas, secara garis besarnya sesajen itu kan berupa makanan ya Pak, dikumpulin. Nah setelah acara selesai lebih ke itu sodakoh gitu kan tujuannya, dibagiin makan bareng-bareng ya buat yang hadir Pak. Wah, bukannya ditaruh aja gitu? Ya sebagian ada yang kayak gitu Pak, tapi ada sebagian. Jangan hilangin dong. Anda jangan sedekah-sedekahnya aja. Banyak sesajen itu kan digeletakin dong tuh makanan sampai basi gitu kan. Iya kan belum selesai Pak. Untungnya keburu Bapak tanya jadi saya inget gitu, dijelasin deh langsung gitu. Apa tuh San? Praktik mubazir. Tapi gue pernah dikasih satu pembuktian sih. Apa tuh? Kadang dukun bilang ya kan syaratnya bawa ini gitu kan. Nah gue tuh disuruh bawa rokok 1 bungkus kan, gue kira gini, ini mau disedot sama abang, ini mah jakut kan gitu. Ya udah nanti malam ikut ke sini katanya kan. Nah pas gue ikut, si rokok itu kan dibakar ya. Nah itu rokok itu terbang, entah gue dipengaruhi apa, entah itu sulap ya, tapi gue lihat dengan gue sendiri itu rokok terbang terus kayak ada yang nyedot gitu, tapi posisi rokoknya nggak ada yang megang tapi melayang gitu loh, kayak ada orang yang nyedot. Waduh. Berarti kayak yang di video yang Chris jalan sendiri gitu loh Bang, pernah lihat nggak? Chris jalan sendiri? Iya, ada loh, pernah saya lihat di video di TikTok tuh. Itu jatuhnya entah sulap atau apa gitu. Saya pun nggak ngerti itu. Berdiri sendiri atau mungkin itu trik kamera ya. Oh, trik kamera ya. bisa diikat gitu ya, kalau di video trik kamera ya. Pakai tali gitu ya. Kalau misalnya sih kenapa? Kalau gue pribadi lihat dengan mata gue sendiri gitu loh. Nggak pakai HP, nggak pakai apa, tapi entah itu sulap atau apa, tapi itu rokok emang disedot gitu. Tapi waktu itu Sandi cek darah nggak? Takutnya darah rendah ya, karena lagi pusing ya kan. Munculnya halusinasi gitu ya. Ya tapi ya itu apapun itu ya yang ya apa katanya darah tinggi katanya. Ya mungkin ya apapun itu yang dilihat Sandi ya kita juga nggak tahu, soalnya kan ilmu kayak gitu ya atau kejadian gitu tidak ada sense ya.
susah juga buat kita kulik-kulik gitu kan ya. Ya intinya kalau dengar gitu udah halusinasi, udah lagi pusing lah. Mungkin lagi tipes balik lagi. yang akhirnya hambar gitu kan, hambar dirasa, hambar di penglihatan gitu ya. Iya. Banget ya kan gitu. Iya, soalnya kan kenapa bang? Iya, udah lu mau ngomong apa? Lu aja. Enggak lanjut. Lu aja. Tadi gua mau ngomong kayak gini takutnya lu lupa gitu kan. Ini lu udah mau di penghujung acara apa masih mau ngebahas sesuatu? Apa masih ada lanjut aja. Lanjut aja udah. Lu mau apa, Bang Gopal? Ya, jadi tadi gua mau bilang dari 2 topik pembahasan malam ini, masing-masing dari topik itu lu mau punya apa namanya ya? Kutipan apa terakhir dari lu gitu, pesan apa? Gitu gua mau. Iya. Tadi. Makanya siapa tahu masih ada mau cerita apa gitu, mau ngomong apa. Ya itu mungkin nanti di pengunjung acara ya. Jadi nanti ada kutip segala macam gitu kan. Nah gue masih nanggepin yang tadi nih sesajen gitu kan. Terkadang gini ya, gue tuh kadang-kadang bagus ya niatnya ya untuk istilahnya acara-acara untuk istilahnya bersyukur gitu kan, akhirnya berbagi gitu. Nah yang kadang-kadang yang gue nggak bisa gue terima itu adalah ada embel-embelnya gitu loh. Kayak biar ini gitu loh, percaya ini gitu. Misalnya contoh ada yang namanya acara misalnya lagi kering banget ya, misalnya gitu kan gak ada hujan, terus itu kayak pertanian lagi kering gitu, akhirnya bikin ritual yang istilahnya yang bikin turun hujan segala macem itu kan gimana ya gitu kan, yang gitu-gitunya loh. Jadi yang disayangkannya itu ngeluarin sesuatu dengan embel-embel tertentu, apalagi sampai tujuannya kemana gitu, yang dimintanya itu siapa, kayak gitu ya. Iya bener. Iya sih. Hal-hal yang seperti itu. Penyalahgunaan ya itulah dunia gitu ya. Ya penyalahgunaan gitu kan. Ya makanya ya mungkin kita di sebuah negara yang berbudaya gitu kan, yang dulu dimana kita belum ada punya agama ya gitu kan. Daerah istilahnya negeri ini dulu belum ada, nenek moyang kita dulunya kan belum punya agama, mungkin masih istilahnya masih nempel lah gitu kan. Lebih kalau ke kata orang dulu tuh kepercayaan. kayak ya kepercayaan seperti itu akhirnya masih diikutin ya, masih nempel gitu kan di sini. Tapi ya balik lagi ya, bagaimana perspektif orangnya masing-masing. Benar, gitu kepribadinya kan. masing-masing. Masing-masing segala macem. Kita gitu juga kan. kita juga nggak menyalahkan atau mengejas bahwa orang ini kayak gini tuh, nggak juga, hanya apa ya, karena tadi itu karena banyaknya adat dan budaya yang turun temurun gitu. Iya kan cuman di Indonesia doang ya yang adanya dukunnya. Iya. Sebenarnya mungkin di negara lain Inggris sana, di luar negeri cuman penyebutannya aja yang berbeda gitu. Beda, lebih keren dikit lah pakai bahasa Inggris. Iya. Kalau di sono kan di Inggris ada namanya Harry Potter itu kan. Mainnya magic gitu kan. Kalau di Mesir kan ada lagi yang namanya apa yang segala macam. Tapi tetap ya dunia sihir itu emang udah ada lah dulu kan udah ada ya, dari zamannya Nabi Musa pun ada ya, ketika lagi ngelawan Fir'aun tuh yang tongkat jadi ular segala macam. Ya tapi balik lagi ya. Itu bagaimana? Itu apa? Itu mujizat, ngaco. Kagak, yang penyihirnya yang utusannya Fir'aun itu loh, dukun-dukunnya itu loh, penyihirnya itu loh. Emang iya, tongkatnya jadi ular. Iya, kan kata apa namanya Fir'aun waktu itu nyuruh kayak dukun-dukunnya lah, kalau bahasa sini dukun-dukunnya untuk menunjukkan gitu kan. Unjuk kebolehan. Makanya tongkatnya unjuk kebolehan itu kan. Makanya pas dilempar tongkat itu jadi ular. Nah, akhirnya kan mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya dibikin ular lagi, akhirnya memakan ular-ular yang ada di punya dukun-dukunnya itu loh. Kayak gitu. Terus juga kayak tongkatnya yang ngebelah lautan ya. Nah. Ya, kalau itu mukjizat ya. Iya, mukjizat. Ya. Iya, itu mujizat. nambahin aja mujizatnya kan, selain tongkatnya berubah jadi ular, tongkatnya dipergunakan untuk membelah lautan, itu mujizatnya.
Iya, benar sekali. Gitu. Nah, mungkin itu aja kali ya pembahasan kita tentang perdukunan. Ya walaupun nggak tahu lah ya ujungnya di mana gitu kan kita langsung ngobrol ya. Kita juga bukan ahli itu ya. Kita mah Iya. cuma ngebahas aja gitu ya. Iya. Iya. Iseng aja kita mah gitu kan. Seputar Tapi yang kita untuk tahu yang aja. Untuk selebihnya ya kembali lagi lah gitu ke yang ahlinya. Iya. Yang gak suka ya bodo amat. Nah, itu. Jadi untuk para yang menonton ini ya, untuk para dukun-dukun yang menonton ini, tolong serang nomor 4 ya. Nama saya Gopar. Saya lahir tahun 90 bulan Januari. Fuck you dukun, fuck you. Ya, denger ya. Dia itu apa namanya muridnya pesulap merah gitu kan. Dia muridnya Samsudin. Tenan. Sekarang Samsudin aja udah di penjara ya. Aneh banget tuh. Aduh. Iya. Ya mungkin itu aja ya dari kita gitu kan. Pembahasan kita perdukunan. Nah mungkin nantikan lagi pembahasan yang lainnya besok. Itu kan di podcast kita selanjutnya. Jadi ya untuk teman-teman yang mendengarkan ini bisa di komen kalau ada masukan segala macam, kalau ada pengen ada tema yang mau dibahas ya silakan komen aja apa nanti kita coba untuk bahas di sini ya. Jadi ya seperti itulah akhirnya gitu kan ya. Jadi kutipannya adalah apapun itu ya kan, kalau dari gue ya apapun itu terserah kalian mau percaya atau enggak, itu keyakinan kalian, tidak memaksa untuk percaya dan tidak memaksa untuk tidak percaya. Sekali lagi itu hanyalah budaya gitu kan kalau dari gue sendiri gitu. Kalau dari Bang Yuda apa kutipan terakhir? Kutipan terakhirnya dari yang pertama kasus Vina ya semoga cepat selesai gitu kan. Buat keluarga juga ya dikasih ketabahan, kekuatan karena yakin yang almarhum sama almarhumah udah tenang di alam sana. Dan kalau untuk masalah perdukunan, jujur kutipannya janganlah terbawa-bawa ke hal yang kayak gitu. Karena mau gimana pun juga tempat meminta kita udah tahulah kepercayaannya masing-masing, udah minta ke situ aja. Gitu. Siap. Gitu. Kalau dari Bang Kopar sendiri? Ya dari gue untuk kasus Vina semoga keluarga yang yang ditinggalkan mendapat kesabaran dan mendapatkan kekuatan serta ganti yang lebih lah berlipat-lipat ganda pahalanya bagi amin. Dan bagi pelaku dan para pengusut yang tidak tuntas dan tidak tegas menangani kasus ini, ingat Allah tidak pernah tidur. Anda akan dikejar sampai hari kiamat, habis mati mampus. Serem ya. Serem ya kutipannya. Untuk para dukun dan untuk para user dukun ya. Iya. Anak kecil sekarang udah pada bisa mencet YouTube, pada nyari di Google. Lau masih aja nyari Jafaron ke toko gua. Weh goblok. Stop. Berhenti nyari musik sama Jafaron. Cuma karena omongan dukun. Minyak 20.000 lu berharap kaya, woi. Erick Thohir aja kerja, Raffi Ahmad aja kerja. Lu perkara minyak 20.000 lu berharap kaya, bodoh. Mau jadi apa bangsa ini ya? Itulah dari gua. Japaron ya kan. Kalau dari Sandi nggak ada, dia skip gitu kan. Idem. Kalau kata dia, aduh gue bingung nih. Aduh gue deket sama dukun lagi hari ini. Dah mungkin itu aja ya. Itu aja dari kita obrolan-obrolan kita malam ini gitu kan. Ya jangan lupa ya yang mendengarkan ini gitu kan, kita punya YouTube channel yaitu channel Baraya Orang Sunda. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komentarnya ditunggu gitu kan. Yuk kita mau ngeliat AdSense yang penting. Iya, AdSense gitu. Dan juga kita punya podcast ya, podcast kita di
hari sekarang nih, hari Minggu malam Senin, ada di Selasa malam Rabu, dan juga ada di malam Jumat khususnya ya kan, kita membahas tentang horor gitu kan. Jadi teman-teman yang kepengen dengerin horor-horor gitu kan, pengen bahas setan-setan apa bisa di komen juga gitu kan. Kita di sini apa aja kita obrolin lah tidur gitu kan. Dan akhir kata saya ada Panda di sini, ada Bang Gopar, ada Bang Yuda, dan ada Bang Syandi. Akhir kata, dan kita jumpa lagi di podcast lainnya. Dan selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.